Shalom anak-anak teacher. Wah, kita bersyukur ya hari ini Tuhan kasih kesempatan untuk kita sama-sama belajar lagi. Nah, kita akan belajar 2 subjek hari ini ya. Kita akan belajar tentang PPKN dan juga SBDP. Untuk PPKN kita akan belajar memahami makna hubungan simbol dengan sila-sila Pancasila. Kemudian untuk SBDP kita akan belajar mengetahui tanda, tempo, dan tinggi rendah nada. Siap ya? Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami berterima kasih Tuhan. Tuhan boleh menyertai kami hingga pada saat ini. Dan kami diberi kesempatan untuk belajar kembali. Biarlah Tuhan menolong kami supaya kami bisa belajar dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Nah, pasti anak-anak semua sudah menghafalkan semua sila-sila Pancasila. Dari sila pertama sampai sila kelima. Nah, kita mau hafalkan sama-sama dulu ya. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, adik-adik harus tahu ya untuk sila-sila Pancasila ini karena itu adalah dasar negara kita. Hari ini kita akan belajar sila keempat dan kelima Pancasila. Ya, kita akan melihat apa simbol dari sila keempat dan kelima, kemudian maknanya apa, serta penerapannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, coba perhatikan ini ya. Sila keempat Pancasila bunyinya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sudah tahu kan simbolnya adalah kepala banteng. Nah, kenapa kok kepala banteng? Karena kita melihat bahwa banteng itu adalah hewan yang suka berkumpul. Ya. Nah, makanya sila keempat kan berbunyi tentang permusyawaratan. Dalam mengambil sebuah keputusan, kita perlu yang namanya musyawarah atau lebih seringnya disebut diskusi atau mengambil keputusan secara bersama-sama. Ya. Nah, berikut beberapa makna sila keempat Pancasila. Yang pertama, mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi atau golongan. Yang kedua, menjunjung sikap bijak, jujur, dan adil. Yang ketiga, mengutamakan persatuan dan kesatuan. Keempat, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang kelima, musyawarah dengan semangat kekeluargaan. Kemudian, yang keenam, mengutamakan musyawarah dalam pengambilan keputusan untuk kepentingan bersama. Yang ketujuh, menghargai dan menghormati hasil musyawarah mufakat. Kemudian yang terakhir, menerima dan melaksanakan keputusan musyawarah secara baik dengan rasa tanggung jawab. Nah, anak-anak bisa mencari lagi ya. Kira-kira masih ada nggak ya makna sila keempat Pancasila yang belum Miss Kori sebutkan hari ini? Anak-anak boleh mencari di berbagai sumber ya. Selain itu, kita akan melihat contoh sikap yang sesuai dengan pengamalan sila keempat Pancasila. Nah, sikap-sikap ini yang biasa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Nah, coba perhatikan gambar ini di buku kalian di halaman 12. Ada 5 pernyataan di situ ya. Ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, kira-kira pernyataan yang mana atau cerita yang mana yang menerapkan sikap yang sesuai dengan
pengamalan sila keempat Pancasila? Coba kita lihat ya. Miss Kori kasih contoh nomor 1. Dalam pemilihan ketua kelas, semua siswa memberikan suaranya. Hasil pemungutan suara disepakati bersama untuk menentukan siapa yang akan menjadi ketua dan wakil ketua kelas. Nah, tentunya ini sesuai ya dengan sila keempat Pancasila karena untuk memilih ketua kelas, semua siswa ikut berdiskusi, ikut mengambil sebuah kesepakatan untuk menentukan siapa yang akan menjadi ketua kelas. Nah, itu berarti mereka sudah bermusyawarah, berunding, ya. Itu adalah contoh yang tepat dalam pelaksanaan sila keempat Pancasila. Nah, coba anak-anak baca ya untuk nomor 2, 3, 4, dan 5. Nah, Miss Kori di sini sudah memberikan tanda yang mana yang sesuai dengan sila keempat Pancasila. Tapi walaupun Miss Kori sudah kasih tanda, anak-anak tetap harus membaca ya. Siapa tahu anak-anak punya pendapat tersendiri. Misalnya Miss Kori bilang itu tidak sesuai dengan sila keempat Pancasila, tapi menurut anak-anak karena sudah membaca, mungkin anak-anak bilang itu sesuai. Nah, makanya anak-anak perlu membaca ulang ya untuk setiap cerita yang ada di situ. Oke, Miss Kori percaya anak-anak akan membacanya ya. Nah, sekarang kita akan melihat sila kelima Pancasila, yaitu bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Simbolnya adalah padi dan kapas. Nah, teacher, kenapa kok padi dan kapas? Ya, padi itu melambangkan kebutuhan pokok manusia, yaitu kebutuhan makanan. Sedangkan untuk kapas adalah bahan pokok untuk membuat pakaian. Nah, bangsa Indonesia, seluruh rakyat Indonesia harus mendapatkan keadilan tersebut. Bisa mendapatkan makanan, bisa mendapatkan pakaian, dan hak-hak rakyat yang lainnya. Nah, penerapan sila kelima Pancasila dalam kehidupan sehari-hari contohnya adalah suka menolong orang lain yang membutuhkan, kemudian menghormati hak dan kewajiban orang lain, tidak bersikap seenaknya kepada orang lain, selalu menghargai hasil karya orang lain, dan juga memperjuangkan keadilan. Nah, pasti adik-adik semua, anak-anak semua bisa ya menambahkan apa saja contoh penerapan sila kelima Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalian coba untuk pikirkan ya, atau bisa mencari di internet atau di sumber yang lain, di buku dan di mana saja. Oke? Selanjutnya, dalam tema E ini kita belajar tentang pahlawanku ya. Nah, ada berbagai cerita pahlawan-pahlawan yang membela bangsa Indonesia pada waktu itu. Nah, ada berbagai sikap kepahlawanan yang bisa kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari, yang itu sesuai dengan sikap sila Pancasila. Ya, nah coba buka halaman 80 buku kalian. Di situ sudah dituliskan sila pertama sampai kelima. Kemudian ada contoh sikapnya, contoh sikap kepahlawanan dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, contohnya nomor 1, ketuhanan yang Maha Esa. Contoh sikapnya, menghormati teman yang sedang beribadah dengan tidak mengganggu mereka. Kemudian untuk sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Contoh sikapnya adalah mengerjakan tugas piket dengan penuh tanggung jawab. Kemudian untuk sila ketiga, persatuan Indonesia,
contoh sikapnya adalah mendahulukan kepentingan kelompok dibandingkan kepentingan sendiri. Yang keempat, sila keempat, contoh sikapnya adalah ketika mendapatkan tugas kelompok, kita tidak memutuskan sendiri, melainkan mendiskusikannya bersama-sama. Nah, yang kelima, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, contohnya adalah menjadi dokter kecil di sekolah. Dan juga contoh sikap yang lain adalah kita memberikan makanan kepada orang-orang yang membutuhkan. Ketika kita punya makanan lebih, kita bisa membantu mereka. Nah, sekarang anak-anak bisa menambahkan nih ya, apa saja contoh sikap kepahlawanan yang sesuai dengan sila-sila Pancasila. Sila pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Anak-anak bisa mengisi yang ada di kolom ini ya. Kalian bisa mendapatkan atau mencari jawabannya dengan kalian bertanya kepada orang tua, atau mencari di internet, atau membaca buku. Ya, sekarang anak-anak perlu belajar untuk menemukan jawabannya sendiri. Nah, nanti kalau misalnya jawabannya ragu, boleh bertanya kepada teachernya. Ya, teachernya akan dengan senang hati menolong anak-anak semua untuk mengerti pembelajaran hari ini ya. Ya, anak-anak, sekarang ini ada banyak sekali contoh sikap kepahlawanan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, pahlawan itu bukan hanya yang dulu berjuang untuk kemerdekaan Indonesia ya, tetapi sekarang ini dalam berbagai aspek kehidupan kita bisa menemukan contoh sikap kepahlawanan. Contohnya adalah pemadam kebakaran. Ya, sekarang kita akan mencoba membaca ya cerita di halaman 101. Kesatria pemadam api, sang pejuang pemadam api pantang pulang sebelum padam, merupakan semboyan yang senantiasa diingat oleh para pemadam kebakaran. Pemadam kebakaran merupakan pahlawan yang patut mendapat penghargaan tinggi. Seorang pemadam diwajibkan tidak hanya memadamkan api, tetapi juga mampu melakukan pencegahan dan penyelamatan kepada makhluk hidup. Tugas pemadam kebakaran sangat besar. Seringkali mereka ditugaskan untuk mengevakuasi korban banjir atau membantu menyelamatkan hewan. Pemadam kebakaran bukanlah sebuah pekerjaan mudah. Setiap saat, para pemadam harus siap mengendalikan dan memadamkan api. Mereka mengesampingkan ancaman kesehatan diri. Mereka senantiasa mengutamakan keselamatan para korban kebakaran. Padahal, dalam melaksanakan tugas, seorang pemadam seringkali bertaruh nyawa. Ledakan tabung gas dan terganggunya pernapasan akibat dari gas berbahaya yang ditimbulkan dari kebakaran juga dapat mengintai kapanpun. Bagi mereka, menjadi seorang pemadam merupakan sebuah tugas mulia. Mereka akan terus membantu sesama yang tengah kesusahan. Pemadam kebakaran bekerja dalam sebuah regu. Setiap regu memiliki jadwal kerja secara bergantian selama 24 jam. Para pemadam tidak mengenal kata libur. Mereka harus siap kapanpun tugas memanggil. Hal ini tidak menjadi beban. Wah, keren sekali ya pemadam kebakaran ini. Ada nggak yang bercita-cita menjadi pemadam kebakaran? Semoga dari sekian banyak anak-anak John Level, John 1, John 2, and John 3, semoga ada yang bercita-cita menjadi pemadam kebakaran ya. Karena itu bisa menjadi salah satu sikap kepahlawanan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk pembelajaran SBDP kita akan belajar mengetahui tinggi rendah nada ya. Nah, ini juga sudah dipelajari di pelajaran di tema sebelumnya. Hari ini kita hanya akan mengingat sekilas tentang not angka ya. Nah, sudah tahu kan dalam
mempelajari tinggi rendah nada, kita mengenal yang namanya tangga nada. Nah, tangga nada adalah deretan nada yang teratur tinggi rendahnya. Tangga nada terdiri dari 7 nada, yaitu Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si. Kita akan coba nyanyikan sama-sama ya untuk nada-nada yang kita pelajari. Ya, 1, 2, 3. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Nah, kalau tadi itu adalah nada-nada ya. Nah, nada-nada itu biasa dituliskan dalam bentuk not angka, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Atau juga bisa dalam bentuk not balok. Nah, coba diperhatikan penulisan dalam not balok ini. Nada-nada itu dituliskan pada garis para nada dalam bentuk gambar atau simbol. Nah, garis para nada itu garis-garis yang ada di gambar ini ya. Ada 5 garis di situ. Nah, itu namanya garis para nada. Kemudian, letak dan bentuk lambang menunjukkan panjang pendek bunyi suatu nada. Semakin tinggi nada, letaknya semakin ke atas. Ya, coba diperhatikan. Untuk bunyi Do, di situ simbolnya di bawah garis pertama, tapi lebih paling terakhir ya, di bawah ya. Kemudian untuk Re, dia simbolnya itu menempel pada garis pertama. Sedangkan untuk Mi simbolnya ada di tengah ya, di tengah-tengah garis pertama. Kemudian untuk Fa, simbolnya itu berada di antara garis pertama dan kedua. Nah, selanjutnya bisa diperhatikan ya, di mana letak-letak dari simbol setiap nada yang ada. Oke. Nah, anak-anak, sampai di sini dulu ya pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat untuk pembelajaran selanjutnya. Kita akan tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih Tuhan boleh memimpin kami dalam pembelajaran ini. Kami akan melanjutkan kehidupan kami. Tuhan, tolong pimpin dan sertai kami. Tolong kami untuk selalu mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin.